Romiim atau Roma pasal 1 ayat 1-32. Paulus, hamba Yeshua HaMasiah, Rasul yang terpanggil, yang dikhususkan bagi Injil Elohim, yang telah Dia janjikan sebelumnya melalui para nabinya dalam kitab-kitab kudus, tentang putranya yang menurut daging berasal dari benih Daud, yang dengan kuasa, menurut roh kekudusan melalui kebangkitan dari antara yang mati, telah ditentukan sebagai putra Elohim, yaitu Yeshua HaMasiah Tuhan kita. Melalui Dia, kami telah menerima anugerah dan kerasulan supaya ada ketaatan iman demi namanya di antara segala bangsa. Yang di antara mereka kamu juga termasuk yang dipanggil sebagai milik Yeshua HaMasiah. Kepada semua orang yang berada di Roma, yang dikasihi Elohim, yang terpanggil ke dalam orang-orang kudus. Anugerah bagimu dan damai sejahtera dari Elohim, Bapa kita, dan dari Tuhan Yeshua HaMasiah. Pertama-tama, aku sungguh mengucap syukur kepada Elohimku melalui Yeshua HaMasiah demi kamu semua, karena imanmu sedang diberitakan ke seluruh dunia. Sebab Elohim adalah saksiku yang kepadanya aku beribadah dengan rohku dalam Injil Putranya betapa tidak henti-hentinya aku menyebut kamu. Senantiasa dalam doa-doaku, sambil memohon kalau-kalau sekarang pada akhirnya aku dimungkinkan untuk datang kepadamu dalam kehendak Elohim. Sebab aku sedang rindu untuk melihat kamu, agar aku dapat membagikan kepadamu suatu karunia rohaniah sehingga kamu diteguhkan. Dan itu berarti supaya dapat terhibur bersama di antara kamu melalui iman seorang dengan yang lain, baik imanmu maupun imanku. Namun saudara-saudara, aku tidak menghendaki kamu tidak mengetahui, bahwa aku sering bermaksud untuk datang kepadamu tetapi terhalang hingga sekarang supaya aku juga memperoleh suatu buah dari antara kamu, sebagaimana juga dari antara bangsa-bangsa lain. Aku adalah pengutang, baik kepada orang-orang Yunani, maupun kepada orang-orang barbar, baik kepada orang-orang bijak maupun kepada orang-orang bodoh. Demikianlah hal itu menurut aku yang berhasrat untuk menginjil, bahkan kepada kamu orang-orang yang ada di Roma. Sebab aku tidak menjadi malu akan Injil HaMasiah, karena Injil itu adalah kuasa Elohim untuk keselamatan bagi setiap orang yang percaya, baik pertama-tama bagi orang Yahudi, maupun bagi orang Yunani. Sebab, di dalamnya kebenaran Elohim sedang disingkapkan dari iman kepada iman, sebagaimana telah tertulis, dan orang yang benar akan hidup dari iman. Sebab murka Elohim sedang disingkapkan dari surga terhadap setiap kesalehan dan ketidakadilan orang-orang yang menindas kebenaran dengan ketidakadilan. Sebab apa yang diketahui tentang Elohim adalah nyata di antara mereka, karena Elohim telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak tampak daripadanya sejak penciptaan dunia, sedang dilihat dengan jelas untuk dipahami dari hasil karyanya, baik kuasa yang kekal maupun keilahiannya, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab, sekalipun telah mengenal Elohim, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Elohim atau mengucap syukur. Sebaliknya mereka diserahkan kepada kesia-siaan oleh pikiran-pikiran mereka, dan hati mereka yang tanpa pengertian telah digelapkan. Dengan mengaku diri bijak, mereka telah dibuat bodoh, dan menukar kemuliaan Elohim yang tidak fana dengan keserupaan gambar yang fana dari manusia dan burung-burung dan binatang berkaki empat dan binatang melata. Oleh sebab itu pula, Elohim telah menyerahkan mereka dengan hasrat-hasrat hati mereka kepada kenajisan agar mencemarkan tubuh mereka di antara mereka sendiri. Yang telah menukar kebenaran Elohim dengan kepalsuan, dan telah menyembah serta beribadah kepada makhluk ciptaan, selain yang menciptakan, yaitu yang terberkati sampai selamanya. Amin. Sehubungan dengan itu,
Elohim telah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu kehinaan, karena bahkan perempuan-perempuan mereka telah menukar fungsi yang alami dengan apa yang melawan alam. Dan sama seperti itu pula para lelaki, dengan meninggalkan persetubuhan yang alami bersama yang perempuan, para lelaki dengan para lelaki terbakar oleh birahi mereka seorang terhadap yang lain sambil melakukan perbuatan mesum dan seraya menerima di dalam diri mereka ganjaran yang seharusnya atas kesesatan mereka. Dan sebagaimana mereka tidak setuju untuk menerima Elohim dengan pengetahuan mereka, maka Elohim telah menyerahkan mereka kepada pikiran yang tercela untuk melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Setelah dipenuhi dengan semua ketidakadilan, percabulan, kejahatan, keserakahan, kedengkian, penuh dengan iri hati, pembunuhan, pertengkaran, tipu muslihat, dendam, penghasut, pemfitnah, pembenci Elohim, bengis, takabur, pembual, pembuat kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak berkasih sayang, keras kepala, tidak berkemurahan. Yang walaupun telah mengetahui sepenuhnya peraturan Elohim, bahwa mereka yang melakukan hal-hal seperti itu layak mati, mereka bukan saja melakukannya, tetapi juga setuju dengan orang-orang yang melakukan. Romiyim atau Roma pasal 2 ayat 1-29. Oleh karena itu, engkaulah yang tak termaafkan, hai manusia setiap orang yang menghakimi, sebab, dengan apa engkau menghakimi orang lain, engkau sedang menghukum dirimu sendiri, karena yang menghakimi, engkau sedang melakukan hal-hal yang sama. Namun, kami mengetahui bahwa penghakiman Elohim adalah sesuai dengan kebenaran terhadap mereka yang melakukan hal-hal seperti itu. Dan, apakah engkau memperhitungkan hal ini, hai manusia orang yang menghakimi mereka yang melakukan hal-hal seperti itu sambil melakukannya juga bahwa engkau akan luput dari penghakiman Elohim? Atau, apakah engkau menganggap remeh kekayaan kebaikan dan kelapangan hati serta kesabarannya dengan tidak menyadari bahwa kebaikan Elohim menuntun engkau kepada pertobatan? Namun berhubung dengan keras kepalamu dan hati yang tidak bertobat, kamu sedang menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari kemurkaan dan penyingkapan pengadilan Elohim, yang akan membalas kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Di satu sisi kepada mereka yang mencari kemuliaan, kehormatan dan kebakaan, hidup yang kekal, sesuai dengan ketabahan perbuatan baik. Di sisi lain, kepada mereka yang bahkan benar-benar tidak percaya terhadap kebenaran akibat persaingan, sebaliknya, yakin terhadap ketidakadilan. Amarah dan murka, kesukaran dan kesulitan, ada atas setiap jiwa manusia yang mengerjakan kejahatan, pertama-tama orang Yahudi, dan juga orang Yunani. Namun kemuliaan dan kehormatan dan damai sejahtera bagi setiap orang yang mengerjakan apa yang baik, pertama-tama bagi orang Yahudi, dan juga bagi orang Yunani. Karena di hadapan Elohim tidak ada pengistimewaan. Sebab siapa saja yang berbuat dosa tanpa Torah, mereka akan binasa tanpa Torah juga, dan siapa saja yang berbuat dosa di bawah Torah, mereka akan dihakimi melalui Torah. Sebab bukan para pendengar Torah yang benar di hadapan Elohim, tetapi para pelaku Torah akan dibenarkan. Sebab bila mana bangsa-bangsa yang tidak memiliki Torah dapat melakukan hal-hal Torah secara alamiah, maka mereka yang tidak memiliki Torah adalah Torah bagi diri mereka sendiri. Siapa yang menunjukkan perbuatan Torah yang tertulis di dalam hati mereka, hati nurani mereka memberi kesaksian, dan pemikiran-pemikiran itu menuduh di antara yang satu terhadap yang lain ataupun saling membela diri. Pada hari ketika Elohim menghakimi apa yang tersembunyi dari manusia sesuai dengan Injilku melalui Yeshua HaMashiach.
Lihatlah, engkau disebut orang Yahudi, dan engkau bersandar kepada Torah serta bermegah dalam Elohim. Dan engkau mengenal kehendaknya serta menilai hal-hal yang istimewa yang diajarkan oleh Torah. Bahkan engkau meyakini dirimu sendiri sebagai pemimpin orang-orang buta, terang bagi mereka yang ada dalam kegelapan. Pendidik bagi orang-orang bodoh, pengajar bagi kanak-kanak yang memiliki bentuk pengetahuan dan kebenaran di dalam Torah. Jadi, engkau yang mengajar orang lain, tidakkah seharusnya engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengkhotbahkan, jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Yang berkata jangan berzina, tidakkah kamu juga berzina? Yang membenci berhala-berhala, tidakkah kamu juga merampok tempat-tempat kudus? Engkau yang memegahkan diri dalam Torah, mengapa engkau sendiri menghina Elohim dengan pelanggaran terhadap Torah? Sebab, nama Elohim telah dihujat di antara bangsa-bangsa oleh karena kamu, sebagaimana telah tertulis. Sebab kebersunatan memang bermanfaat jika engkau melakukan Torah, tetapi jika engkau menjadi pelanggar Torah, maka kebersunatanmu telah menjadi ketidakbersunatan. Jadi, jika ketidakbersunatan dapat memelihara peraturan Torah, tidak akankah ketidakbersunatan itu diperhitungkan sebagai kebersunatan? Dan, akankah ketidakbersunatan yang menggenapkan Torah secara alamiah menghakimi engkau sebagai pelanggar Torah melalui tulisan dan kebersunatan? Sebab, yang disebut orang Yahudi, bukanlah karena apa yang kelihatan, begitu pula kebersunatan, bukanlah karena apa yang kelihatan secara daging. Namun, yang disebut orang Yahudi, itu karena yang batiniah, dan kebersunatan, itu tentang hati, di dalam roh, bukan karena tulisan, yang pujiannya datang bukan dari manusia, tetapi dari Elohim. Romiyim atau Roma pasal 3 ayat 1-31. Lalu, apakah keunggulan seorang Yahudi itu? Atau apakah manfaat sunat? Banyak, dalam segala hal, karena pertama-tama sesungguhnya bahwa mereka telah dipercayakan firman Elohim. Jadi bagaimana, jika beberapa orang tidak percaya, apakah ketidakpercayaan mereka meniadakan iman Elohim? Tidaklah mungkin, namun biarlah Elohim itu nyata benar, dan setiap manusia itu pendusta, sebagaimana yang telah tertulis, supaya engkau ternyata benar di dalam setiap firman-Mu dan akan menang pada waktu engkau dihakimi. Dan jika ketidakadilan kita menunjukkan kebenaran Elohim, kita akan mengatakan apa? Apakah Elohim yang menimpakan murka itu tidak adil? Aku berkata secara manusia, tidaklah mungkin. Sekiranya demikian, bagaimanakah Elohim akan menghakimi dunia? Sebab jika oleh dustaku, kebenaran Elohim berkelimpahan bagi kemuliaannya, mengapakah aku masih juga dihakimi sebagai pendosa? Dan bukan saja sebagaimana kami telah dihujat, bahkan sebagaimana beberapa orang telah membujuk kami untuk mengatakan, marilah kita melakukan hal-hal yang jahat supaya muncul hal-hal yang baik, yang bagi mereka layak ada hukuman. Lalu, bagaimana? Adakah kita lebih? Sama sekali tidak, sebab sebelumnya kita menuduh baik Yahudi maupun Yunani, semua berada di bawah dosa. Sebagaimana yang telah tertulis, tidak ada yang benar, bahkan seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang memahami, tidak ada seorang pun yang mencari Elohim. Semua orang telah menyimpang, mereka semua menjadi tidak berguna, tidak ada yang berbuat kebaikan, bahkan seorang pun tidak. Kerongkongan mereka itu kubur yang ternganga, mereka menipu dengan lidahnya, racun ular berbisa ada di bibir mereka, yang mulutnya penuh kutukan dan kepahitan. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Kehancuran dan kesengsaraan ada pada jalan-jalan mereka.
Dan mereka tidak mengenal jalan damai sejahtera. Takut akan Elohim tidak ada di depan mata mereka. Namun kita mengetahui bahwa apa saja yang Torah katakan, Dia berbicara kepada mereka yang ada di dalam Torah, sehingga setiap mulut dibungkam dan seluruh dunia berada di bawah penghakiman Elohim. Sebab semua manusia tidak akan dibenarkan di hadapannya atas dasar perbuatan-perbuatan Torah, karena pengenalan akan dosa itu melalui Torah. Dan sekarang, tanpa Torah kebenaran Elohim telah dinyatakan, karena disaksikan oleh Torah dan para nabi. Dan kebenaran Elohim yang melalui iman Yeshua HaMashiach adalah bagi semua orang dan atas semua orang yang percaya, karena tidak ada perbedaan. Sebab semua orang telah berdosa dan kekurangan kemuliaan Elohim. Dengan dibenarkan secara cuma-cuma oleh anugerahnya melalui penebusan, yaitu di dalam HaMashiach Yeshua, yang telah Elohim rencanakan sebagai pendamaian melalui iman dalam darahnya, sebagai bukti kebenarannya, sehubungan dengan berlalunya dosa-dosa, yang telah terjadi sebelumnya, dalam kelapangan hati Elohim. Dengan bukti kebenarannya pada saat sekarang, sehingga Dia ternyata benar dan membenarkan orang atas dasar iman Yeshua. Jadi, di manakah kemegahan itu? Ia telah disingkirkan. Melalui Torah apa? Perbuatan. Bukan, melainkan melalui Torah iman. Oleh karena itu kami memperhitungkan, manusia dibenarkan oleh iman tanpa perbuatan-perbuatan Torah. Atau, apakah Dia Elohim milik Yahudi saja, dan bukan milik bangsa-bangsa lain juga? Iya, milik bangsa-bangsa lain juga. Sebab sesungguhnya, Elohim itu esa. Dialah yang akan membenarkan kebersunatan karena iman dan ketidakbersunatan melalui iman. Dengan demikian, apakah kami meniadakan Torah melalui iman? Tidaklah mungkin. Sebaliknya, kami meneguhkan Torah. Romiyim atau Roma pasal 4 ayat 1-25. Selanjutnya, akan kita katakan apa mengenai Abraham leluhur kita untuk menyingkapkannya secara jasmani. Sebab jika Abraham dibenarkan atas dasar perbuatan, maka ia mempunyai kemegahan, tetapi bukan di hadapan Elohim. Sebab kitab suci mengatakan apa? Adapun Abraham percaya kepada Elohim dan hal itu diperhitungkan sebagai kebenaran kepadanya. Namun kepada orang yang bekerja, upah tidak diperhitungkan sebagai anugerah, tetapi sebagai utang. Dan kepada orang yang tidak bekerja tetapi percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, maka imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Sama seperti Daud menyebut bahagia orang yang kepadanya Elohim memperhitungkan kebenaran tanpa perbuatan-perbuatan. Berbahagialah mereka yang pelanggaran-pelanggarannya dihapuskan, dan yang dosa-dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang kepadanya Yahweh tidak memperhitungkan kesalahan. Jadi, apakah kebahagiaan ini datang atas kebersunatan saja, atau atas ketidakbersunatan juga? Sebab, kami mengatakan bahwa iman telah diperhitungkan kepada Abraham sebagai kebenaran. Lalu, bagaimana hal itu diperhitungkan? Dalam kebersunatan, atau dalam ketidakbersunatan? Bukan dalam kebersunatan, sebaliknya dalam ketidakbersunatan. Dan Dia telah menerima tanda kebersunatan, suatu meterai kebenaran iman dalam ketidakbersunatan, supaya Dia menjadi bapa semua orang yang beriman melalui ketidakbersunatan, sehingga kebenaran dapat diperhitungkan juga kepada mereka. Dan bapa kebersunatan bagi orang-orang yang bukan hanya karena kebersunatan, tetapi juga mereka yang mengikuti langkah-langkah iman bapa kita Abraham ketika masih dalam ketidakbersunatan. Sebab janji kepada Abraham atau kepada keturunannya untuk menjadi pewaris dunia, bukanlah melalui Torah melainkan melalui kebenaran iman.
Sebab jika mereka yang dari Torah menjadi ahli waris, maka iman itu telah disia-siakan dan janji itu telah ditiadakan. Sebab Torah membuahkan murka, karena di mana tidak ada Torah, pelanggaran pun tidak ada. Sebab hal ini berasal dari iman, yaitu berdasarkan anugerah, supaya janji itu menjadi teguh bagi semua keturunan, bukan hanya bagi dia yang dari Torah, tetapi juga bagi dia yang dari iman Abraham yang adalah leluhur kita semua. Sebagaimana telah tertulis, "Aku menetapkan engkau sebagai bapa banyak bangsa," di hadapan dia yang ia percayai, Elohim, yang menghidupkan orang-orang mati dan yang memanggil segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Yang percaya melampaui pengharapan atas pengharapan, supaya ia menjadi bapa banyak bangsa, sesuai dengan apa yang telah difirmankan, akan menjadi demikianlah keturunanmu. Dan dengan tidak menjadi lemah dalam iman, dia tidak memedulikan tubuhnya sendiri yang hampir mati kira-kira berumur 100 tahun dan matinya rahim Sarah. Sebaliknya dia tidak dibimbangkan oleh ketidakpercayaan terhadap janji Elohim, malah dia diteguhkan oleh iman dengan memberikan kemuliaan kepada Elohim. Dan dengan diyakinkan sepenuhnya, bahwa apa yang telah dia janjikan, dia juga sanggup melaksanakannya. Oleh karena itu pula, hal itu diperhitungkan sebagai kebenaran baginya. Namun hal itu tidak ditulis bagi dia sendiri saja, bahwa hal itu diperhitungkan kepadanya. Melainkan bagi kita juga, yang bagi kita akan segera diperhitungkan, yaitu bagi yang percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yeshua Tuhan kita dari antara orang mati. Yang telah diserahkan karena kesalahan-kesalahan kita dan telah dibangkitkan demi pembenaran kita. Romiyim atau Roma pasal 5 ayat 1-21. Sebab itu, setelah dibenarkan oleh iman, kita memiliki damai sejahtera dengan Elohim melalui Tuhan kita Yeshua HaMashiach. Melalui Dia juga, kita telah mendapatkan jalan masuk ke dalam anugerah ini dengan iman, yang dengannya kita berdiri dan bermegah atas pengharapan akan kemuliaan Elohim. Dan bukan hanya itu, tetapi kita juga bermegah dalam kesukaran, karena mengetahui bahwa kesukaran itu membuahkan ketabahan. Dan ketabahan membuahkan karakter yang teruji, dan karakter yang teruji, pengharapan. Dan pengharapan tidak mempermalukan, karena kasih Elohim telah dicurahkan ke dalam hati kita melalui Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Sebab ketika kita masih lemah, HaMashiach telah mati ganti orang-orang durhaka, menurut saatnya. Sebab tidak mudah seseorang mau mati ganti orang benar, karena boleh jadi ganti orang baik seseorang bahkan berani mati. Namun, Elohim menunjukkan kasih-Nya sendiri kepada kita, bahwa ketika kita masih berdosa, HaMashiach sudah mati ganti kita. Kemudian, terlebih lagi sekarang sesudah dibenarkan oleh darah-Nya, kita akan diselamatkan oleh-Nya dari murka. Sebab tatkala masih menjadi musuh, kita sudah diperdamaikan dengan Elohim melalui kematian putranya. Terlebih lagi, sesudah diperdamaikan, kita akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu, tetapi juga dengan bermegah di dalam Elohim melalui Tuhan kita Yeshua HaMashiach, sebab melalui Dia kita sekarang menerima pendamaian itu. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia melalui satu orang dan maut masuk melalui dosa itu, demikian juga maut menjalar kepada semua manusia, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab dosa telah ada di dalam dunia hingga ada Torah, dan dosa tidak diperhitungkan apabila Torah tidak ada. Dan maut berkuasa sejak Adam sampai Musa, bahkan atas mereka yang tidak berbuat dosa dalam keserupaan penyimpangan Adam, yang merupakan lambang dari Dia yang akan segera datang. Namun, tidak sebanding dengan kesalahan,
demikian pulalah kasih karunia, karena jika oleh kesalahan satu orang, banyak orang telah mati, maka terlebih lagi anugerah Elohim dan karunia dalam anugerah satu orang, yaitu Yeshua HaMasiah, telah melimpah kepada banyak orang. Dan karunia itu tidak sebanding dengan satu orang yang telah berbuat dosa, karena sesungguhnya penghakiman dari satu orang menjadi penghukuman, tetapi kasih karunia dari banyak kesalahan menjadi pembenaran. Sebab jika oleh kesalahan satu orang, maut berkuasa melalui satu orang itu, terlebih lagi mereka yang menerima kelimpahan anugerah dan karunia kebenaran akan memerintah dalam kehidupan melalui satu orang, yaitu Yeshua HaMasiah. Jadi, kemudian, sebagaimana oleh kesalahan satu orang datang penghukuman bagi semua orang, demikian pula oleh kebenaran satu orang datang pembenaran hidup bagi semua orang. Sebab sama seperti melalui ketidaktaatan satu orang, banyak orang telah dinyatakan berdosa, demikian pula melalui ketaatan satu orang, banyak orang akan dinyatakan benar. Namun, Torah telah masuk, supaya kesalahan bertambah banyak, tetapi jika dosa bertambah banyak, anugerah bertambah lebih banyak lagi. Supaya sama seperti dosa berkuasa di dalam kematian, demikian juga anugerah berkuasa oleh kebenaran ke dalam hidup yang kekal melalui Yeshua HaMasiah Tuhan kita. Romim atau Roma pasal 6 ayat 1-23. Lalu, kita akan mengatakan apa? Apakah kita akan terus-menerus tinggal di dalam dosa supaya anugerah itu bertambah banyak? Tidak mungkin. Kita yang telah mati terhadap dosa, bagaimana kita masih ingin hidup di dalamnya? Atau, apakah kamu tidak mengetahui bahwa seberapa banyak yang telah dibaptis ke dalam HaMasiah Yeshua, kita telah dibaptis ke dalam kematiannya? Sebab itu, kita telah dikuburkan bersama Dia melalui baptisan ke dalam kematian supaya sama seperti HaMasiah telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian pula kita harus berjalan dalam pembaruan hidup. Sebab, jika kita telah menjadi satu dengan keserupaan kematiannya, demikian pula kita akan disatukan oleh kebangkitan. Dengan mengetahui hal ini, bahwa manusia lama kita telah disalibkan supaya tubuh dosa kita dilenyapkan sehingga kita tidak lagi menghamba kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, dia telah dibenarkan dari dosa. Namun, jika kita telah mati bersama HaMasiah, kita percaya bahwa kita juga akan hidup bersama Dia. Karena mengetahui bahwa HaMasiah, sesudah dibangkitkan dari antara orang mati, Dia tidak mati lagi, maut tidak lagi berkuasa atas Dia. Sebab Dia yang telah mati, Dia telah mati terhadap dosa, sekali untuk selamanya, tetapi Dia yang hidup, Dia hidup bagi Elohim. Demikian pula kamu, perhitungkanlah dirimu sendiri sebagai yang benar-benar mati terhadap dosa, namun hidup bagi Elohim di dalam HaMasiah Yeshua Tuhan kita. Oleh karena itu, jangan biarkan dosa memerintah di dalam tubuhmu yang fana sehingga taat kepadanya dalam hasrat-hasratnya. Bahkan, janganlah serahkan anggota tubuhmu kepada dosa sebagai alat ketidakadilan, sebaliknya, serahkanlah dirimu kepada Elohim sebagai yang hidup dari antara orang mati, dan anggota tubuhmu kepada Elohim sebagai alat kebenaran. Sebab dosa tidak akan berkuasa atas kamu, karena kamu tidak berada di bawah Torah, tetapi di bawah anugerah. Lalu apa? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah Torah, tetapi di bawah anugerah? Tidak mungkin. Tidakkah kamu mengetahui bahwa kepada siapa kamu menyerahkan dirimu sendiri sebagai hamba bagi ketaatan, kamu adalah hamba yang kepadanya kamu menaati, apakah itu dosa kepada kematian, atau ketaatan kepada kebenaran? Namun,
Syukur kepada Elohim karena kamu sebelumnya adalah hamba dosa dan kamu telah menaati dari hati pola pengajaran yang ke dalamnya kamu telah diserahkan. Dan sesudah dibebaskan dari dosa, kamu diperhamba oleh kebenaran. Aku berkata secara manusiawi karena kelemahan dagingmu. Sebab sama seperti kamu menyerahkan anggota tubuhmu sebagai hamba kepada kecemaran dan kepada kedurhakaan demi kedurhakaan, demikianlah sekarang, serahkanlah anggota tubuhmu kepada kebenaran bagi pengudusan. Sebab ketika kamu adalah hamba dosa, kamu bebas terhadap kebenaran. Oleh karena itu, kamu memperoleh buah apakah pada waktu itu, yang karenanya kamu sekarang menjadi malu. Karena akhir dari hal-hal itu adalah kematian. Namun sekarang, sesudah dibebaskan dari dosa dan setelah diperhamba oleh Elohim, kamu memperoleh buah bagi pengudusanmu, dan akhirnya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Elohim ialah hidup yang kekal di dalam Hamasiah Yeshua Tuhan kita. Romiim atau Roma pasal 7 ayat 1-25. Atau, apakah kamu tidak tahu saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui Torah bahwa Torah berkuasa atas seseorang selama dia masih hidup. Sebab wanita yang menikah, dia terikat oleh hukum kepada suaminya yang masih hidup, tetapi apabila suaminya meninggal, ia terbebas dari hukum terhadap suaminya. Jadi kemudian, ketika suaminya masih hidup, ia akan disebut seorang pezina jika dia menjadi milik pria lain, tetapi jika suaminya meninggal, bebaslah dia dari hukum itu sehingga dia bukanlah seorang pezina karena menjadi milik pria lain. Demikianlah saudara-saudaraku, kamu juga telah dinyatakan mati terhadap Torah oleh tubuh Hamasiah agar kamu menjadi milik yang lain, yaitu Dia, yang telah dibangkitkan dari antara yang mati, sehingga kita berbuah bagi Elohim. Sebab ketika kita berada di dalam daging, hasrat dosa melalui Torah bekerja di dalam anggota tubuh kita sehingga berbuah kematian. Namun sekarang kita sudah dibebaskan dari Torah, sehingga dengan mati dalam apa yang kita pernah ditahan terus-menerus, maka kita dapat melayani dalam pembaruan roh dan bukan dalam usangnya tulisan. Lalu, kita akan mengatakan apa? Apakah Torah itu dosa? Tidak mungkin. Malah, aku tidak pernah mengenal dosa kecuali melalui Torah, sebab aku juga tidak tahu apa itu hasrat, jika Torah tidak mengatakan, jangan mengingini. Namun dosa, dengan mengambil kesempatan melalui perintah itu, ia membangkitkan berbagai hasrat di dalam diriku, sebab tanpa Torah, dosa itu mati. Dan pada suatu waktu aku pernah hidup tanpa Torah, tetapi ketika perintah itu datang, dosa hidup kembali dan aku mati. Dan perintah yang untuk kehidupan, hal itu ternyata bagiku untuk kematian. Sebab dengan mengambil kesempatan melalui perintah itu, dosa menipu aku, dan melalui hal yang sama, dia membunuh. Demikianlah sesungguhnya Torah itu kudus, dan perintah itu pun kudus dan adil dan baik. Karena itu, apakah yang baik mendatangkan kematian bagiku? Tidak mungkin. Sebaliknya, supaya dosa dapat dinyatakan dosa melalui apa yang baik, yang membuahkan kematian bagiku, sehingga melalui perintah itu dosa dapat menjadi kelimpahan keberdosaan. Sebab kita telah mengetahui bahwa Torah adalah rohaniah, sedangkan aku adalah jasmaniah, yang terjual di bawah dosa. Sebab apa yang aku kerjakan, tidaklah aku ketahui, karena bukan apa yang aku ingini, aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, aku lakukan. Dan, jika apa yang aku ingini tidak aku lakukan, maka aku setuju dengan Torah bahwa hal itu baik. Namun sekarang, bukanlah lagi aku yang mengerjakannya, tetapi dosa yang tinggal di dalam aku.
Sebab aku mengetahui, bahwa di dalam diriku, yaitu di dalam dagingku, tidak berdiam sesuatu yang baik, karena hal berkehendak ada di dalam diriku, tetapi untuk mengerjakannya, tidak aku temukan yang baik. Sebab yang baik yang aku kehendaki, tidak aku lakukan, tetapi yang jahat yang tidak aku kehendaki, aku lakukan. Dan, jika apa yang tidak aku kehendaki, itu yang aku lakukan, maka bukan lagi aku yang mengerjakannya melainkan dosa yang berdiam di dalam aku. Jadi, aku menemukan sebuah hukum, bahwa ketika aku hendak melakukan yang baik, yang jahat itu muncul di dalam diriku. Sebab secara batiniah manusia, aku suka pada hukum Elohim. Tetapi aku melihat hukum yang lain dalam anggota tubuhku, yang berperang melawan hukum akal budiku dan yang menjadikan aku tawanan dalam hukum dosa yang ada dalam anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan membebaskan aku dari tubuh maut ini? Aku bersyukur kepada Elohim melalui Yeshua HaMasyiach Tuhan kita. Demikian selanjutnya, aku sendiri di satu pihak dengan akal budi mengabdi pada hukum Elohim, di pihak lain dengan daging pada hukum dosa. Romiim atau Roma pasal 8 ayat 1-39. Oleh karena itu, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam HaMasyiach Yeshua, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab hukum roh kehidupan di dalam HaMasyiach Yeshua telah membebaskan aku dari hukum dosa dan maut. Sebab, apa yang Torah tidak mampu, yang olehnya dia selalu menjadi lemah karena daging, Elohim, dengan mengutus putranya sendiri dalam keserupaan dengan daging dosa dan sehubungan dengan dosa, telah menghukum dosa di dalam daging. Supaya tuntutan kebenaran Torah dapat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal daging, tetapi mereka yang menurut roh, hal-hal mengenai roh. Sebab pola pikir daging adalah kematian, tetapi pola pikir roh adalah kehidupan dan damai sejahtera. Sebab pola pikir daging adalah perseteruan terhadap Elohim, karena dia tidak ditundukkan oleh hukum Elohim, bahkan karena hal itu tidak mungkin. Dan mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Elohim. Dan kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Elohim tinggal di dalam kamu, tetapi jika seseorang tidak memiliki roh HaMasyiach, ia bukanlah miliknya. Dan jika HaMasyiach ada di dalam kamu, memang tubuh itu mati karena dosa, tetapi roh adalah hidup karena kebenaran. Namun, jika roh dia yang telah membangkitkan Yeshua dari antara yang mati berdiam di dalam kamu, dia yang telah membangkitkan HaMasyiach dari antara yang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana melalui rohnya yang berdiam di dalam kamu. Oleh karena itu saudara-saudara, kita adalah penghutang, bukan kepada daging untuk hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan segera mati, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuh, kamu akan hidup. Sebab siapa saja yang dipimpin oleh roh Elohim, mereka adalah anak-anak Elohim. Sebab kamu tidak menerima lagi roh perbudakan sehingga menjadi takut, melainkan menerima roh adopsi sebagai anak, yang olehnya kita berseru, Aba, Sang Bapa. Roh itu sendiri bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Elohim. Dan karena anak-anak, maka ahli waris juga, benar-benar ahli waris Elohim dan sesama pewaris dengan HaMasyiach. Jika kita menderita bersama, maka kita juga dapat dimuliakan bersama. Sebab aku memperhitungkan, bahwa penderitaan pada saat sekarang tidaklah sebanding dengan kemuliaan yang akan segera disingkapkan kepada kita.
Sebab kerinduan yang dalam dari makhluk ciptaan menanti dengan sangat penyingkapan anak-anak Elohim. Karena makhluk ciptaan telah ditundukkan kepada kesia-siaan, bukan karena kehendaknya sendiri tetapi karena Dia yang telah menundukkannya atas dasar pengharapan. Bahwa makhluk ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan kepada kemerdekaan kemuliaan anak-anak Elohim. Sebab kita tahu bahwa semua makhluk ciptaan sama-sama mengeluh dan sama-sama menderita sakit sampai sekarang. Dan bukan hanya itu, tetapi juga kita sendiri, dengan beroleh buah sulung roh, kita di dalam diri kita sendiri juga mengeluh sambil sungguh-sungguh menantikan adopsi sebagai anak, yaitu penebusan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang kelihatan bukanlah pengharapan, karena apa yang seseorang melihatnya, mengapa dia mengharapkannya juga. Namun jika apa yang tidak kita lihat kita harapkan, maka kita sungguh-sungguh menantikannya dengan ketabahan. Dan demikianlah juga Roh membantu dalam kelemahan-kelemahan kita, karena kita tidak tahu apa yang dapat kita doakan, sebagaimana seharusnya, tetapi Roh sendiri bersyafaat demi kita dengan keluhan-keluhan yang tak terungkapkan. Dan Dia yang menyelidiki hati telah mengetahui bagaimana pikiran Roh itu, karena menurut Elohim Dia bersyafaat demi orang-orang kudus. Dan kita mengetahui bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sebab, mereka yang telah Dia kenal sebelumnya, juga telah Dia pratetapkan serupa dengan gambar putranya, sehingga Dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang telah Dia tetapkan sebelumnya, mereka juga telah Dia panggil, dan mereka yang telah Dia panggil, mereka juga telah Dia benarkan, dan mereka yang telah Dia benarkan, mereka juga telah Dia muliakan. Jadi, kita akan mengatakan apa terhadap hal ini? Jika Elohim di pihak kita, siapa yang menentang kita? Dia yang sungguh-sungguh tidak menyayangkan putranya sendiri, melainkan Dia telah menyerahkannya ganti kita semua. Bagaimana Dia tidak akan menganugerahkan segala sesuatu kepada kita bersama dengan Dia? Siapakah yang akan melemparkan tuduhan terhadap yang dipilih Elohim? Elohim, Dialah yang membenarkannya. Siapakah yang menghukumnya? Hamasiah, Dialah yang telah mati, dan lebih lagi, telah pula dibangkitkan, dan yang berada di sebelah kanan Elohim, yang juga menjadi perantara demi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Hamasiah, kesukaran, atau kesulitan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Sebagaimana yang telah tertulis, oleh karena engkau kami dibantai sepanjang hari, kami telah diperhitungkan sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya ini kita menang mutlak melalui Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku diyakinkan bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun penguasa-penguasa atau kuasa-kuasa, baik hal-hal yang sekarang maupun yang akan datang, baik hal-hal yang tinggi maupun hal-hal yang dalam, ataupun makhluk ciptaan yang lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Elohim yang ada di dalam Hamasiah Yeshua, Tuhan kita. Romiim atau Roma pasal 9 ayat 1-33. Aku mengatakan kebenaran di dalam Hamasiah, aku tidak berdusta, karena hati nuraniku bersaksi bersamaku dalam Roh Kudus, bahwa duka citaku sangat dalam dan kepedihan hatiku tiada henti-hentinya. Sebab aku berharap agar aku sendiri menjadi yang terkutuk dari Hamasiah ganti saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara daging, yang adalah orang-orang Israel,
yang padanya ada hak diadopsi dan kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan pemberian Torah dan ibadah dan janji-janji. Yang padanya ada para leluhur, dan yang dari mereka turun Hamasyah secara daging, yang adalah Elohim atas segala sesuatu, yang terberkati sampai selamanya. Amin. Namun demikian, bukan berarti bahwa firman Elohim telah gagal. Sebab tidak semua yang berasal dari Israel, itu Israel. Karena, tidak semua anak adalah keturunan Abraham, tetapi, melalui Ishak, akan disebut keturunan bagimu. Itu artinya, anak-anak jasmani, mereka bukanlah anak-anak Elohim, tetapi anak-anak janji, mereka diperhitungkan sebagai keturunan. Sebab, inilah firman janji itu, pada waktu seperti ini, aku akan datang, dan dari Sarah akan lahir seorang anak laki-laki. Dan bukan hanya dia, tetapi Ribka juga, setelah mendapatkan persetubuhan dari satu orang, yaitu Ishak leluhur kita. Sebab, ketika kedua anaknya belum dilahirkan atau belum melakukan sesuatu yang baik maupun jahat supaya tujuan Elohim yang berdasarkan pilihan ilahi dapat berlangsung bukan atas dasar perbuatan, tetapi atas dasar panggilan. Maka dikatakan kepadanya, anak yang lebih besar akan mengabdi kepada yang lebih kecil. Sebagaimana telah tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi aku membenci Esau. Jadi, kita akan mengatakan apa? Mungkinkah ada ketidakadilan di hadapan Elohim? Tidaklah mungkin, sebab Dia berfirman kepada Musa, aku mau merahmati siapa yang mau aku rahmati, dan aku mau beri belas kasihan siapa yang mau aku belas kasihani. Jadi kemudian, bukan karena seseorang yang berkehendak ataupun yang berusaha, tetapi karena Elohim yang merahmati. Sebab kitab suci berkata kepada Fir'aun, untuk hal seperti inilah aku membangkitkan kamu, supaya aku dapat menunjukkan kuasaku kepadamu, dan supaya namaku dimasyurkan ke seluruh bumi. Oleh karena itu selanjutnya, Dia merahmati siapa yang Dia kehendaki, dan Dia mengeraskan hati siapa yang Dia kehendaki. Lalu, kamu akan berkata kepadaku, mengapa Dia masih menyalahkan? Sebab, siapakah yang telah menentang rancangannya? Sebaliknya, siapakah kamu hai manusia yang membantah kepada Elohim? Akankah yang dibentuk berkata kepada yang telah membentuknya, mengapa engkau membuat aku seperti ini? Atau apakah panjunan tidak mempunyai wewenang atas tanah liat untuk membentuk dari gumpalan yang sama, di satu sisi menjadi sebuah bejana yang berharga, di sisi lain menjadi yang tidak berharga? Dan jika Elohim, karena hendak menunjukkan murka dan menyatakan kuasanya, maka Dia menanggung dalam kesabaran yang besar bejana-bejana kemurkaan yang telah dipersiapkan untuk kebinasaan. Dan supaya Dia dapat memberitahukan kekayaan kemuliaannya atas bejana-bejana kemurahan, yang telah Dia persiapkan sebelumnya bagi kemuliaan. Yang juga telah memanggil kita bukan hanya dari antara orang-orang Yahudi tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Sebagaimana Dia juga telah mengatakannya dalam kitab Hosea, aku akan menyebut yang bukan umatku, umatku. Dan yang tidak dikasihi, dikasihi. Dan akan terjadi, di tempat yang dikatakan kepada mereka, kamu bukanlah umatku, di sana mereka akan disebut, anak-anak Elohim yang hidup. Dan Yesaya berseru mengenai orang Israel, walaupun bilangan Bani Israel itu seperti pasir di tepi laut, sisanya akan diselamatkan. Karena seraya menggenapi firman itu dan mempercepatnya dalam kebenaran, maka Tuhan akan melakukan firman yang telah dipercepat di atas bumi. Dan sama seperti yang telah Yesaya katakan sebelumnya, jika Yahweh Sebaot tidak menyisakan keturunan bagi kita, maka kita dijadikan seperti Sodom dan disamakan seperti Gomora.
Lalu, kita akan mengatakan apa? Sebab bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah memperoleh kebenaran, tetapi kebenaran atas dasar iman. Namun Israel, sekalipun mengejar hukum kebenaran, dia tidak sampai kepada hukum kebenaran itu. Mengapa? Sebab bukan atas dasar iman, melainkan sesuai dengan perbuatan Torah. Sebab mereka telah tersandung pada batu sandungan. Seperti yang telah tertulis, lihatlah, aku meletakkan di Zion sebuah batu sandungan dan karang penghalang, dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Romiim atau Roma pasal 10 ayat 1-21. Saudara-saudara, tentu saja kesenangan hatiku dan permohonanku kepada Elohim demi Israel adalah untuk keselamatannya. Sebab aku memberi kesaksian terhadap mereka, bahwa mereka memiliki kecemburuan Elohim, tetapi bukan atas dasar pengenalan. Sebab, dengan tidak memahami kebenaran Elohim dan dengan berusaha untuk menegakkan kebenarannya sendiri, mereka tidak tunduk pada kebenaran Elohim. Sebab Hamasiah adalah penggenapan hukum bagi kebenaran setiap orang yang percaya. Sebab Musa menuliskan kebenaran atas dasar Torah, orang yang melakukannya akan hidup olehnya. Namun kebenaran atas dasar iman berkata demikian, janganlah berkata di dalam hatimu, siapakah yang akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Hamasiah turun. Atau, siapakah yang akan turun ke dalam Abisos, yaitu untuk membawa Hamasiah naik dari antara yang mati. Sebaliknya, apa yang dia katakan, firman itu berada di dekatmu, di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Inilah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengakui Tuhan Yeshua dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa Elohim telah membangkitkan dia dari antara yang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sebab untuk pembenaran, dipercayai dengan hati, dan untuk keselamatan, diakui dengan mulut. Oleh karena kitab suci berkata, setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Tuhan yang sama atas semua orang, adalah kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab setiap orang yang berseru kepada nama Yahweh, dia akan diselamatkan. Lalu, bagaimanakah mereka akan berseru kepada dia yang belum mereka percayai? Dan bagaimana mereka akan percaya kepada dia yang belum pernah mereka dengar? Dan bagaimana mereka akan mendengar, jika tidak ada yang memberitakan? Dan bagaimana mereka akan memberitakan jika mereka tidak diutus? Sama seperti yang telah tertulis, betapa indahnya tapak-tapak kaki mereka yang memberitakan damai sejahtera, mereka yang memberitakan hal-hal yang baik. Namun tidak semua orang taat kepada kabar baik itu, sebab Yesaya berkata, "Ya Yahweh, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami?" Jadi, iman itu dari pendengaran, dan pendengaran itu melalui firman Elohim. Namun aku berkata, apakah mereka sama sekali tidak mendengar? Sesungguhnya, suara mereka telah berkumandang sampai ke seluruh bumi dan perkataan mereka sampai ke ujung dunia. Namun aku berkata, apakah Israel sama sekali tidak mengetahui? Musa yang pertama kali berkata, aku akan membuat kamu cemburu terhadap yang bukan umat, aku akan membuat kamu marah terhadap bangsa lain yang bebal. Dan Yesaya menjadi berani dan berkata, aku telah berkenan ditemui oleh mereka yang tidak mencari aku telah menjadi nyata kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Namun kepada Israel dia berfirman, sepanjang hari aku mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak percaya dan yang membantah. Romiim atau Roma pasal 11 ayat 1-36. Oleh karena itu aku berkata,
apakah Elohim sama sekali telah menolak umatnya? Tidaklah mungkin, sebab aku juga adalah seorang Israel, dari keturunan Abraham, suku Benyamin. Elohim tidak menolak umatnya yang telah Dia kenal sebelumnya. Atau, belumkah kamu mengetahui tentang Elia, apa yang kitab suci katakan? Betapa dia memohon dengan sangat kepada Elohim sehubungan dengan Israel, dengan berkata, "Ya Yahweh, mereka telah membunuh nabi-nabimu, menghancurkan mesbah-mesbahmu, dan hanya aku sendiri tertinggal, dan mereka memburu nyawaku." Namun, jawaban ilahi mengatakan apa kepadanya? Aku telah menyisakan bagi diriku 7.000 pria yang tidak pernah bertekuk lutut pada Baal. Demikianlah pula selanjutnya, pada saat sekarang terdapat suatu sisa menurut pilihan anugerah. Dan jika oleh anugerah, maka bukan lagi atas dasar perbuatan, karena jika demikian, anugerah bukan lagi menjadi anugerah. Namun jika atas dasar perbuatan, maka bukan lagi merupakan anugerah, karena jika demikian, perbuatan itu bukan lagi merupakan perbuatan. Lalu bagaimana? Apa yang Israel cari, dia tidak mendapatkannya, tetapi orang pilihan mendapatkannya. Dan yang tersisa, mereka mengeraskan hati. Sama seperti yang telah tertulis, Yahweh telah memberikan kepada mereka roh tidur lelap, sehingga mata tidak melihat dan telinga tidak mendengar sampai pada hari ini. Dan Daud berkata, "Biarlah meja mereka menjadi suatu jerat dan sebagai perangkap dan sebagai sandungan dan sebagai pembalasan bagi mereka. Biarlah mata mereka digelapkan, sehingga tidak melihat, dan bungkukkanlah selalu punggung mereka." Selanjutnya aku berkata, apakah mereka tersandung sehingga mereka jatuh? Tidaklah demikian. Namun oleh kesalahan mereka, keselamatan datang kepada bangsa-bangsa lain untuk membuat mereka cemburu. Dan jika kesalahan mereka menjadi kekayaan bagi dunia dan kegagalan mereka menjadi kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, betapa lebihnya kesempurnaan mereka. Sebab aku berkata kepada kamu bangsa-bangsa lain, karena sebagaimana aku sesungguhnya adalah seorang rasul bagi bangsa-bangsa lain, maka aku mengagungkan pelayananku. Jika sekiranya aku dapat membuat cemburu mereka yang sedarah daging denganku dan menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti pendamaian bagi dunia, apakah arti penerimaan, kalau bukan kehidupan dari antara yang mati? Dan jika roti sulung itu kudus, adonannya juga. Dan jika akar itu kudus, cabang-cabangnya juga. Namun, jika beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu yang menjadi pohon zaitun liar dicangkokkan di antara mereka dan kamu menjadi teman sekutu bagi akar dan bagi getah pohon zaitun itu, maka janganlah bermegah terhadap cabang-cabang itu, dan jika kamu bermegah, bukanlah kamu yang menopang akar itu, tetapi akar itu menopang kamu. Lalu, engkau akan berkata, cabang-cabang itu dipatahkan supaya aku dapat dicangkokkan. Baiklah, mereka telah dipatahkan oleh ketidakpercayaan dan kamu telah ditegakkan oleh iman. Janganlah menjadi sombong, tetapi takutlah. Sebab, jika Elohim tidak menyayangkan alamiahnya cabang-cabang, Dia pun pasti tidak menyayangkan kamu. Oleh karena itu, perhatikanlah kebaikan dan kekerasan Elohim. Kekerasan terhadap mereka yang memang telah jatuh, sebaliknya kebaikan terhadap engkau, jika engkau tetap tinggal dalam kebaikan. Kalau tidak, engkau pun akan dipotong. Dan jika mereka tidak tetap tinggal dalam ketidakpercayaan, mereka pun akan dicangkokkan. Sebab Elohim itu mampu untuk mencangkokkan mereka kembali.
Sebab jika engkau dipotong dari pohon zaitun liar yang alami dan yang berbeda secara alamiah itu dicangkokkan ke dalam pohon zaitun yang telah ditanam, apalagi bila mereka sendiri yang secara alami itu dicangkokkan pada pohon zaitun itu sendiri. Sebab aku tidak ingin kamu tidak mengetahui rahasia ini, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap bijaksana terhadap dirimu sendiri, bahwa kekerasan hati dari sebagian Israel telah terjadi sampai pada penggenapan bangsa-bangsa lain tiba. Dan dengan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, sama seperti yang telah tertulis, Dia yang membebaskan akan datang dari Zion, dan Dia akan menyingkirkan kefasikan dari Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, ketika aku menghapuskan dosa-dosa mereka. Memang menurut Injil, mereka seteru oleh karena kamu, tetapi menurut pilihan, mereka terkasih oleh karena leluhur. Sebab kasih karunia dan panggilan Elohim itu tak tersesali. Sebab sama seperti kamu pun dahulu tidak taat kepada Elohim, tetapi sekarang kamu telah dirahmati melalui ketidaktaatan mereka. Demikian pula mereka sekarang tidak taat, supaya melalui kemurahan-Mu mereka sendiri pun diberi kemurahan. Sebab Elohim telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Dia dapat merahmati semua orang. Oh, dalamnya kekayaan dan hikmat dan pengetahuan Elohim. Betapa tak terduga keputusan-keputusannya, dan tak tertelusuri jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Yahweh? Atau siapakah yang telah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang memberi kepadanya sebelumnya dan harus dibalas olehnya? Sebab dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dialah segala sesuatu. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Romiim atau Roma pasal 12 ayat 1-21. Oleh karena itu saudara-saudara, melalui kemurahan Elohim aku menasihati kamu agar mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Elohim, itulah ibadahmu yang bijak. Dan janganlah menjadi serupa dengan zaman ini, tetapi biarlah kamu diubah oleh pembaruan pikiranmu, agar kamu membuktikan apa itu kehendak Elohim, yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Sebab, melalui anugerah yang diberikan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang yang ada di antara kamu agar tidak berpikir di atas yang seharusnya dipikirkan, melainkan agar benar-benar berpikir jernih, sebagaimana Elohim telah membagikan ukuran iman kepada tiap-tiap orang. Sebab, sama seperti dalam satu tubuh kita mempunyai banyak anggota dan setiap anggota tidak mempunyai fungsi yang sama. Demikianlah kita yang banyak ini adalah satu tubuh di dalam Hamasyah, dan setiap orang adalah anggota seorang terhadap yang lain. Tetapi dengan mempunyai karunia yang berbeda menurut anugerah yang diberikan kepada kita, entah nubuat sesuai dengan takaran iman, entah pelayanan dalam diakonia, entah yang mengajar dalam pengajaran, entah yang menghibur dalam penghiburan, yang membagi-bagi dalam ketulusan, yang memimpin dalam kerajinan, yang memberi kemurahan dalam kegembiraan. Kasih yang tidak munafik itu, dengan membenci yang jahat, dengan berpaut pada apa yang baik. Di dalam kasih persaudaraan yang penuh kasih sayang seorang terhadap yang lain, dengan saling mendahului dalam penghormatan seorang terhadap yang lain. Dengan kerajinan yang tidak kendur, dengan bernyala-nyala dalam roh, dengan menghambakan diri kepada Tuhan. Dengan bersukacita dalam pengharapan, dengan tabah dalam kesukaran, dengan bertekun dalam doa. Dengan berbagi dalam kebutuhan orang-orang kudus, dengan mengupayakan keramahan. Berkatilah mereka yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacita dengan yang bersukacita dan menangis dengan yang menangis. Pikirkan hal yang sama seorang terhadap yang lain,
jangan memikirkan hal-hal yang tinggi, sebaliknya, bersepenanggunganlah bersama mereka yang rendah. Janganlah menjadi bijaksana hanya menurut ukuran dirimu sendiri. Jangan membalas kepada seorang pun kejahatan ganti kejahatan, tunjukkan terlebih dahulu yang baik di hadapan semua orang. Jika mungkin hal itu dari pihakmu, berdamailah dengan semua orang. Janganlah kamu sendiri menuntut balas, hai yang terkasih, tetapi berilah tempat bagi murka, sebab telah tertulis, punyakulah pembalasan. Akulah yang akan membalas, Yahweh berfirman. Oleh karena itu, jika musuhmu itu lapar, berilah dia makan, jika dia haus, berilah dia minum, sebab dengan melakukan hal ini, kamu akan menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah dikalahkan oleh yang jahat, tetapi kalahkanlah yang jahat dengan yang baik. Romiyim atau Roma pasal 13 ayat 1-14. Biarlah setiap jiwa tunduk kepada otoritas yang mengatasinya, sebab tidak ada otoritas kecuali dari Elohim, dan otoritas yang ada adalah yang telah ditetapkan oleh Elohim. Maka dari itu, orang yang melawan kepada otoritas, ia menentang pada ketetapan Elohim, dan mereka yang menentang akan menerima hukuman atas dirinya sendiri. Sebab pemerintah-pemerintah bukanlah ancaman bagi perbuatan yang baik, tetapi bagi yang jahat. Dan, maukah kamu untuk tidak takut kepada otoritas? Lakukanlah yang baik, dan kamu akan mendapat pujian daripadanya. Karena dia adalah pelayan Elohim bagimu demi kebaikan. Tetapi jika kamu melakukan yang jahat, takutlah, karena bukan tanpa sebab dia menyandang pedang, karena dia adalah pelayan Elohim yang menghukum orang yang melakukan yang jahat ke dalam murka. Oleh sebab itu, perlu sekali untuk tunduk bukan hanya karena murka, tetapi juga karena hati nurani. Sebab karena hal inilah kamu juga memenuhi kewajiban pajak, karena mereka adalah para pelayan Elohim yang berurusan dengan masalah yang demikian. Oleh karena itu bayarlah kepada semua orang, kewajiban pajak kepada yang berhak atas pajak, cukai kepada yang berhak atas cukai, rasa takut kepada yang berhak atas rasa takut, rasa hormat kepada yang berhak atas rasa hormat. Terhadap seorang pun janganlah berhutang apa saja kecuali mengasihi seorang terhadap yang lain, karena dia yang mengasihi orang lain telah menggenapi Torah. Sebab, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini, dan seandainya ada suatu perintah yang lain, ia sudah disimpulkan dalam firman ini. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat yang jahat kepada sesama, karena itu kasih adalah penggenapan Torah. Juga ini, karena mengetahui saat bahwa waktu untuk kita bangun dari tidur telah tiba, sebab sekarang keselamatan kita sudah lebih dekat daripada ketika kita beroleh iman. Malam telah semakin larut dan siang telah menjelang. Karena itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup sebagaimana mestinya seperti pada siang hari, bukan dalam pesta pora dan kemabukan, bukan dalam sembarang persetubuhan dan rangsangan badani, bukan dalam perkelahian dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yeshua HaMasyiah, dan janganlah menjadikan angan-angan kedagingan sebagai hasrat. Romiyim atau Roma pasal 14 ayat 1-23. Dan terimalah dia yang lemah dalam iman, bukan sebagai penghakiman pikiran-pikiran. Yang seorang berkeyakinan boleh makan segala hal, tetapi dia yang menjadi lemah hanya makan sayur-sayuran. Biarlah dia yang makan tidak memandang rendah yang tidak makan. Dan dia yang tidak makan biarlah tidak menghakimi yang makan, karena Elohim telah menerima dia.
Siapakah engkau yang menghakimi pelayan rumah tangga orang lain? Hak majikannya sendiri, dia berdiri atau jatuh. Tetapi dia akan tetap berdiri, sebab Elohim itu sanggup membuat ia tetap berdiri. Yang seorang menganggap satu hari lebih dari hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama. Biarlah setiap orang dipenuhi oleh pikirannya sendiri. Siapa yang memikirkan hari itu, ia memikirkannya untuk Tuhan. Dan siapa yang tidak memikirkan hari itu, ia tidak memikirkannya untuk Tuhan. Siapa yang makan, dia makan untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Elohim. Dan siapa yang tidak makan, dia tidak makan untuk Tuhan, dan dia mengucap syukur kepada Elohim. Sebab tidak seorang pun dari kita hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak seorang pun mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik jika kita hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab karena hal inilah Hamasiah telah mati dan bangkit dan hidup kembali, supaya dia menjadi Tuhan baik atas yang mati maupun atas yang hidup. Akan tetapi, mengapa engkau menghakimi saudaramu? Atau, mengapa pula engkau memandang rendah saudaramu? Sebab kita semua akan berdiri di hadapan takhta pengadilan Hamasiah. Sebab telah tertulis, Aku hidup, Yahweh berfirman, sehingga setiap lutut akan bertelut kepadaku dan setiap lidah akan mengaku kepada Elohim. Maka selanjutnya, setiap orang dari kita akan memberikan pertanggungjawaban mengenai dirinya sendiri kepada Elohim. Selanjutnya, marilah kita tidak lagi menghakimi seorang terhadap yang lain, tetapi lebih baik tetapkanlah hal ini, jangan menaruh sandungan atau halangan terhadap saudara. Aku telah mengetahui dan diyakinkan oleh Tuhan Yeshua, bahwa tidak ada satu pun yang najis karena dirinya sendiri, kecuali bagi yang memperhitungkan hal itu najis, maka najislah hal itu baginya. Namun jika saudaramu dibuat sedih oleh karena makanan, maka kamu tidak lagi hidup atas dasar kasih. Janganlah dengan makananmu engkau membinasakan orang itu, yang ganti dia Hamasiah telah mati. Kemudian, jangan biarkan kebaikanmu dihujat. Sebab kerajaan Elohim bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus. Sebab siapa yang mengabdi kepada Hamasiah dalam hal-hal ini, berkenan kepada Elohim, dan diterima oleh manusia. Maka selanjutnya, marilah kita mengejar hal-hal damai sejahtera dan hal-hal kebangunan yang seorang terhadap yang lain. Janganlah menghancurkan pekerjaan Elohim sehubungan dengan makanan. Sesungguhnya, segala sesuatu itu tahir, tetapi jahatlah bagi seseorang yang makan hingga menjadi sandungan. Adalah baik untuk tidak makan daging, atau minum anggur, atau apapun yang olehnya saudaramu tersandung atau terjerumus atau menjadi lemah. Apakah kamu mempunyai iman? Milikilah sesuai dengan dirimu sendiri di hadapan Elohim. Berbahagialah orang yang tidak menghukum dirinya sendiri dengan apa yang ia menyetujuinya. Tetapi siapa yang bimbang, jika dia makan, dia telah dihukum karena bukan atas dasar iman, dan segala sesuatu yang bukan atas dasar iman adalah dosa. Romiyim atau Roma pasal 15 ayat 1-33. Dan kita yang kuat, wajib menanggung kelemahan yang tidak kuat, dan janganlah menyenangkan diri kita sendiri. Sebab, biarlah setiap orang dari kita menyenangkan sesamanya untuk kebaikan demi kebangunan. Sebab Hamasiah juga tidak menyenangkan dirinya sendiri, tetapi sebagaimana yang telah tertulis, cercaan dari mereka yang mencerca engkau telah menimpa ke atasku.
Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu, telah ditulis sebagai pengajaran bagi kita, bahwa dengan ketekunan dan penghiburan kitab suci, kita memiliki pengharapan. Sekarang semoga Elohim, sumber kesabaran dan penghiburan, mengaruniai kamu untuk memikirkan hal yang sama satu terhadap yang lain sesuai dengan Hamasiah Yeshua. Supaya dengan saya sekata kamu memuliakan Elohim dan Bapa dari Tuhan kita Yeshua Hamasiah. Sebab itu, terimalah satu dengan yang lain sama seperti Hamasiah menerima kita, untuk kemuliaan Elohim. Dan aku berkata, Yeshua Hamasiah telah menjadi pelayan sunat demi kebenaran Elohim, untuk menegaskan janji-janji kepada para leluhur. Dan bangsa-bangsa lain, demi kemurahan untuk memuliakan Elohim, seperti yang telah tertulis, sebab itu, aku mau mengakui engkau di antara bangsa-bangsa, dan aku mau memuji namamu. Dan lagi dia berkata, bersukacitalah, hai bangsa-bangsa, bersama dengan umatnya. Dan lagi, pujilah Yahweh, hai segala bangsa, dan pujilah dia, hai seluruh umatnya. Dan lagi Yesaya berkata, Taruk dari Isai akan terbit, dan dia yang akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, kepadanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Dan biarlah Elohim sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam beriman, agar kamu berlimpah dengan pengharapan oleh kuasa Roh Kudus. Namun aku, hai saudara-saudaraku, aku sendiri bahkan telah diyakinkan mengenai kamu, bahwa kamu sendiri pun penuh kebaikan karena telah dipenuhi oleh segala pengetahuan yang bahkan mampu untuk saling mengingatkan seorang terhadap yang lain. Namun, aku menulis kepadamu dengan lebih berani, saudara-saudara, sebagai bagian untuk mengingatkan kamu, karena kemurahan yang diberikan oleh Elohim kepadaku. Sebab aku menjadi pelayan Yeshua Hamasiah untuk bangsa-bangsa lain, yang melayani sebagai imam dengan memberitakan Injil Elohim, supaya bangsa-bangsa itu menjadi persembahan yang dapat diterima dan dikuduskan oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, aku memiliki kemegahan dalam Hamasiah Yeshua berhubungan dengan perkara-perkara bagi Elohim. Sebab aku tidak akan berani mengatakan sesuatu yang tidak Hamasiah kerjakan melalui aku, demi ketaatan bangsa-bangsa, dalam perkataan dan perbuatan. Dalam kuasa tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat, oleh kuasa Roh Elohim, sehingga dari Yerusalem, dan perjalanan keliling sampai Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Hamasiah. Dan dengan berjuang penuh semangat untuk menginjil, bukan di tempat Hamasiah sudah disebut, supaya aku jangan membangun di atas fondasi orang lain. Tetapi sebagaimana yang telah tertulis, mereka akan melihat dia yang belum pernah diberitakan, dan yang belum pernah mendengarnya akan memahami. Oleh karena itu, aku juga seringkali terhalang untuk mengunjungi kamu. Namun sekarang, karena tidak lagi mempunyai tempat di wilayah-wilayah ini, dan karena mempunyai kerinduan bertahun-tahun untuk datang kepada kamu. Maka bila mana aku pergi ke Spanyol, aku akan singgah kepadamu, karena sambil melintas aku berharap dapat menjumpaimu, bahkan diantar oleh kamu ke sana, apabila aku telah terlebih dahulu disukacitakan bersamamu barang sesaat. Tetapi sekarang aku pergi ke Yerusalem, untuk melakukan pelayanan kepada orang-orang kudus. Sebab gereja Makedonia dan Akhaya merasa senang melakukan sesuatu sebagai sumbangan bagi mereka yang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Sebab mereka merasa senang bahkan merasa sebagai para pengutangnya, karena jika bangsa-bangsa lain telah ambil bagian dalam hal-hal rohaniahnya, maka mereka sepatutnya melakukan pelayanan kepadanya dalam hal-hal jasmaniah. Oleh karena itu,
Setelah menyelesaikan hal ini dan setelah memeteraikan buah ini kepada mereka, aku akan berangkat melalui kamu ke Spanyol. Dan aku tahu bahwa manakala datang kepadamu, aku akan datang dalam kepenuhan berkat Injil Hamasyah. Tetapi aku meminta kamu hai saudara-saudara, melalui Tuhan kita Yeshua Hamasyah dan melalui kasih roh, untuk berjuang bersamaku dalam doa kepada Elohim demi aku. Supaya aku dilepaskan dari mereka yang tidak percaya di Yudea, dan supaya diakoniaku yang untuk Yerusalem dapat menjadi pantas bagi orang-orang kudus. Supaya aku boleh datang kepadamu dalam sukacita melalui kehendak Elohim, dan aku dapat beristirahat bersama kamu. Dan Elohim damai sejahtera ada bersama kamu semuanya. Amin. Romiyim atau Roma pasal 16 ayat 1-27. Dan aku mengajukan kepadamu Febe, saudari kita yang menjadi pelayan gereja di Kengkrea, supaya kamu dapat menerima dia di dalam Tuhan, sebagaimana selayaknya bagi orang-orang kudus, dan dapat membantunya dalam apapun yang mungkin ia perlukan dari kamu. Sebab dia menjadi seorang penolong bagi banyak orang, dan juga bagi diriku. Sampaikanlah salam kepada Priskila dan Aquila, rekan sekerjaku dalam Hamasyah Yeshua, yang telah mempertaruhkan leher mereka demi jiwaku. Kepada mereka bukan hanya aku berterima kasih, tetapi juga seluruh gereja dari bangsa-bangsa lain. Dan kepada gereja di rumah mereka, dan Epenetus yang kukasihi yang adalah buah pertama dari Akhaya untuk Hamasyah. Salam kepada Maria, yang banyak berjerih lelah untuk kami. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa, teman-teman sepenjara, yang terpandang di antara para rasul dan yang juga ada di dalam Hamasyah sebelum aku. Salam kepada Ampliatus, yang kukasihi di dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, rekan sekerja kita di dalam Hamasyah, dan Stachys yang kukasihi. Salam kepada Apeles, yang telah tahan uji di dalam Hamasyah. Salam kepada mereka yang termasuk seisi rumah Aristobulus. Sampaikanlah salam kepada Herodion, sebangsaku. Salam kepada mereka yang termasuk seisi rumah Narkisus, yang ada dalam Tuhan. Salam kepada Trifena dan Trifosa, yang berjerih lelah di dalam Tuhan. Salam kepada Persis, yang terkasih, yang banyak berjerih lelah dalam Tuhan. Salam kepada Rufus, yang terpilih dalam Tuhan, dan ibunya yang juga ibuku. Salam kepada Asinkritus, Flegon, Hermas, Patrobas, Hermes dan saudara-saudara yang bersama-sama dengan mereka. Salam kepada Filologus, dan Yulia, Neres dan saudarinya, dan Olimpas, dan semua orang kudus yang bersama dengan mereka. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Gereja-gereja Hamasyah juga mengirim salam kepadamu. Dan aku menasihati kamu, saudara-saudara, supaya waspada terhadap mereka yang menimbulkan perpecahan dan sandungan terhadap pengajaran yang telah kamu sendiri pelajari dengan melakukannya, maka berpalinglah dari mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Tuhan kita Yeshua Hamasyah, tetapi perut mereka sendiri, dengan kata-kata yang licin dan pujian yang menjilat mereka menipu hati orang-orang yang tulus. Karena ketaatanmu telah tersebar kepada semua orang, oleh sebab itu, aku bersukacita mengenai kamu, tetapi aku ingin kamu menjadi sungguh-sungguh bijaksana terhadap apa yang baik, dan bersih terhadap yang jahat. Dan Elohim, sumber damai sejahtera, akan segera menghancurkan setan di bawah kakimu. Anugerah Tuhan kita Yeshua Hamasyah, menyertai kamu. Amin. Timotius, temanku sekerja, dan Lukius, Yason dan Sosipater, sebangsaku,
mengirim salam kepadamu. Aku, Tertius, yang menuliskan surat ini di dalam Tuhan, menyampaikan salam kepadamu. Gaius, yang memberi tumpangan kepada semua jemaat dan aku, mengirim salam kepadamu. Erastus, bendahara negeri, dan Quartus, saudaranya, mengirim salam kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yeshua HaMasiah menyertai kamu semua. Amin. Dan, bagi Dia yang sanggup meneguhkan kamu sesuai dengan Injilku dan pemberitaan tentang Yeshua HaMasiah, sesuai dengan penyingkapan misteri yang telah didiamkan pada waktu-waktu yang kekal, tetapi yang sekarang telah dinyatakan juga melalui kitab-kitab nubuat, sesuai dengan perintah Elohim yang kekal, yang telah diperkenalkan kepada segala bangsa untuk ketaatan iman. Bagi satu-satunya Elohim yang bijaksana, melalui Yeshua HaMasiah, bagi Dialah kemuliaan sampai selamanya. Amin.